Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Bertemu kembali dengan Pak Hasan. Kali ini kita akan membahas soal PTS kemarin ya. PAI dan PP kelas 5. PTS tahun 2021-2022. PTS 1 ya. Ini dia soalnya, dengan bahas secara singkat. Baik, langsung saja. Nomor 1 dan 2. Perhatikan ayat berikut. Nah, ini tentang surat At-Tin. Wahadzal baladil amin adalah surah At-Tin ayat. Nah, ini kalau mencari ayat seperti ini ya mudahnya diurutkan saja. Dari ayat 1, ayat 1 kan wattini wazaitun. Wa turi sinin 2. Wahadzal baladil amin 3. Gitu ya. Nomor 2, perhatikan ayat berikut. Fama yukadzibuka. Lanjutan ayat tersebut adalah lanjutannya, ini potongan ayat kemudian lanjutannya sini apa? Nah, ini yang sudah hafal ya mudah saja. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Oke, nomor berikutnya masih surat At-Tin ya. Tsumma radadnahu asfala safilin. Arti dari ayat tersebut adalah, nah ini artinya, kalau tadi ayatnya sekarang artinya gitu ya. Artinya adalah kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, sehina-hinanya gitu ya. Manusia sudah diciptakan Allah secara sempurna bentuknya, tetapi kemudian bisa menjadi sangat terhina. 4. Perhatikan kalimat bergaris bawah berikutnya. Ini ada yang di garis bawah ini. Insana. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kata yang diberi garis bawah ini terdapat hukum bacaan. Hukum bacaan di sini maksudnya tentang ilmu tajwid. Ya. Ada ini A, B, C, D nih, ikhfa, idhar, idgham, qalqalah. Nah, ini nanti bahasan belajarkan tersendiri ya. Nah, ini jawabannya adalah ikhfa. Ikhfa itu artinya samar-samar. Apa yang samar-samar? Ini loh, N, in ini. In ini tidak boleh dibaca in, sana itu tidak boleh. Harus samar-samar. Insana gitu. Ya. Kemudian nomor 5 yang merupakan surah At-Tin ayat 8 ya, ayat yang terakhir, yaitu alaihissallahu biahkamil hakimin. Nah, ini tentang isinya. Manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling baik di antara makhluk lainnya, gitu ya, paling sempurna. Makhluk lainnya ya dibanding tumbuhan, hewan, gitu ya, secara jasmani maupun rohani, adalah inti Quran surat At-Tin ayat 4 ya, bunyinya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Gitu. Berikutnya nomor 7. Nah, ini menulis jawaban singkat ya. Gunung Sinai adalah tempat Allah SWT memberikan wahyu kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa mendapatkan wahyu dari Allah, bertemu Allah ya, Allah dalam wujud api di Gunung Sinai. 8. Dua nama pohon yang disebut dalam ayat pertama surah At-Tin adalah, kalau pasan bukan pohon sih ya, tapi lebih tepatnya buah. Buah apa? Tin dan zaitun. 9. Dan demi kota Mekah yang aman ini, tulislah bunyi bacaan At-Tin ayat 3 tersebut. Nah, kalau mau nulis Arab ya seperti ini. Wahadzal baladil amin. Itu dah. Ditulis Latin pun boleh ya. Wahadzal baladil amin. Ya, yang penting bunyinya seperti ini ya. Nanti gimana betulnya ya tergantung penilaian Pak Hasan juga. Terus nomor 10. Nah, ini sudah berbeda materi ya. Ini tentang Asmaul Husna. Jumlah Asmaul Husna di dalam Al-Quran adalah 99. Sudah tahu ini ya. 11. Allah adalah zat
yang mematikan semua makhluknya. Setiap yang bernyawa pasti mati. Hal ini sesuai dengan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Mumit. Nah, ini ya yang kita belajarkan pada kelas 5 semester 1 ini. Ya, Al-Hayyu, Al-Mumit, Al-Ahad, Al-Qayyum. Nah, Al-Mumit artinya maha mematikan. 12. Allah hidup kekal selamanya. Allah yang memberi hidup makhluknya dan menghidupkan. Ya. Di bawah ini yang tidak termasuk contoh perilaku terpuji dari Asmaul Husna Al-Hayyu. Maha hidup artinya adalah arti dari Al-Hayyu. Yang tidak termasuk yang mana? Ini deh, memelihara diri sendiri dengan makan dan minum secara berlebihan. Oh ya, nggak boleh berlebihan ya. Makan minum secukupnya, seharusnya begitu. Nomor 13. Allah yang mengurus segala urusan makhluknya. Dialah yang agung sifatnya, tidak memerlukan apapun dari makhluknya. Hal ini menunjukkan salah satu Asmaul Husna, yaitu Al-Qayyum. Al-Qayyum artinya mandiri, berdiri sendiri. Artinya Allah tidak membutuhkan bantuan dari makhluknya. Ini ya. 14. Contoh perilaku Asmaul Husna Al-Qayyum. Nah, ini mandiri tadi ya. Dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah C ya, merapikan tempat tidur sendiri. A, B ini kan masih belum mandiri ya. D apalagi. 15. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Allah itu Ahad. Ahad artinya satu, Esa. Tempat bergantung semua makhluknya. Bergantung maksudnya di sini adalah tempat memohon, meminta. Allah tidak beranak, tidak punya anak, tidak diperanakkan, tidak punya orang tua. Nah, ini adalah penjabaran dari surat dalam Al-Quran. Salah satu surat dalam Al-Quran yaitu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Allahu somad, tidak bergantung. Lam yalid, tidak beranak. Walam yulad, tidak diperanakkan. Gitu ya. 16. Nah, ini menulis lagi. Jawabannya singkat-singkat ya. 16. Al-Ahad artinya Maha Esa. Nah, kalau menulis Maha Esa, Maha dan Esanya dipisah. Dan E-nya harus kapital. Nanti ada di sini penjelasan lebih lanjut. 17. Asmaul Husna dari yang maha berdiri sendiri adalah Al-Qayyum. Ya, berdiri sendiri atau mandiri. Nah, kalau menulis maha berdiri sendiri, nah seperti ini. Ini dipisah dan kata pertamanya ini, nah, huruf pertamanya dikapitalkan. Nanti ada contohnya di sini. Sebutkan 4 Asmaul Husna berserta artinya. Nah, yang pertama Al-Ahad, artinya Maha Esa. 2 Al-Hayyu, Maha hidup. Nah, kalau menulis Maha hidup seperti ini. Maha dan hidupnya dirangkai, disambung. Karena apa? Karena hidup ini kata dasar, maka harus disambung dengan kata Maha. Lah kok Esa enggak? Nah, Esa ini pengecualian. Gitu ya. Bedakan dengan yang ini. Al-Qayyum, Maha berdiri sendiri. Nah, mengapa ini kok dipisah dengan Maha? Karena berdiri kan kata sudah berimbuhan, bukan kata dasar seperti hidup ini ya. Jadi harus dipisah. Yang keempat, Al-Mumit, Maha mematikan. Ini yang kita pelajari di kelas 5 ini. Sementara di soal ini sebutkan 4 Asmaul Husna beserta artinya ya. Kalau kalian tahu yang lain ya nggak apa-apa. Tapi memang lebih baiknya yang ini karena yang kita pelajari di kelas 5 sekarang adalah ini gitu ya. Maksudnya begitu. Kalau mau menyebutkan Asmaul Husna dari kelas 1, 2, 3, 4 itu ya nggak apa-apa asalkan betul ya. Nomor 19. Ini tentang kitab. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ya, sedikit demi sedikit selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Berjumlah, nah bukan berjumlah ya, Al-Quran itu jumlahnya cuma 1. Tapi isinya gitu maksudnya ya. Isinya 30 juz, 114 surat. Ya. 20. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi terakhir ketika sedang menyendiri di Gua Hira melalui malaikat Jibril.
Nabi terakhir maksudnya adalah Nabi Muhammad. Peristiwa turunnya Al-Quran dikenal dengan nuzulul Quran. Nah, ini kita peringati setiap Ramadan, tanggal 17 gitu ya. Surah yang pertama diterima Nabi Muhammad tersebut adalah, nah ini, apa yang pertama kali diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaraan malaikat Jibril, yaitu Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Bukan Al-Fatihah ya. Nah, Al-Fatihah kok ada di depan Al-Quran, paling depan, Pak. Berarti Al-Fatihah yang pertama. Oh, bukan itu ya maksudnya. Kenapa kok Al-Fatihah ada di depan? Mengapa kok Al-Alaq tidak di depan? Itu ya, itu nanti ada ilmunya tersendiri. 21. Kitab yang senantiasa terjaga keasliannya hingga akhir zaman dan menggunakan bahasa Arab adalah, nah sudah jelas ya, Al-Quran. Taurat kan bahasa Ibrani, Zabur, Kipti, Injil, Suryani. Ya. 22. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah. Kitab ini ditujukan kepada bukan umat muslim saja ya, tapi semua umat manusia. Tidak cuma orang muslim atau orang Islam saja. Iya. Orang bukan Islam mau berpedoman pada kitab suci Al-Quran, dia akan mendapat petunjuk yang baik dalam hidupnya. Itu. Jadi tidak untuk umat Islam saja, tapi seluruh umat manusia. 23. Kitab suci adalah sebagai pedoman dan petunjuk dalam kehidupan manusia supaya dapat berperilaku yang diteladani oleh orang lain. Contoh ajaran terpuji kepada hewan dan tumbuhan. Nah, ini mudah saja ya, memberi makan, menyiram bunga, makan binatang ya, hewan, menyiram bunga, ini tumbuhan. 24. Melaksanakan sholat, zakat, berdoa kepada Allah merupakan contoh ajaran terpuji kepada Allah. Maksudnya sikap terpuji seseorang yang ditujukan kepada Allah, itu ya. Dan ini yang terakhir mungkin ya. Oh ya, terakhir 27. Jumlah kitab suci yang wajib diimani berjumlah 4 ya. Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. 26. Kitab suci Injil diterima oleh Nabi Isa. Ada yang bilang Isa, gitu ya. Bahasa lebih suka Nabi Isa, ini pakai Ain ya. 27. Sebutkan 3 kitab suci beserta nama Rasul yang menerimanya. Nah, ini Pak sebutkan 4 sekalian ya. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Tidak urut tidak apa-apa. Ini memang urut dari yang paling awal itu ya. Kalau tidak urut tidak apa-apa, yang penting benar. Baik anak-anak, itu saja pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Pesan akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.